Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubu Triwindasari dari SGD 6 dengan NIM G0023073. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi traktus digestivus. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang lapisan-lapisan dinding abdomen bagian anterior. Yang pertama ada kulit, lalu yang kedua ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu fascia Camper yang di bagian sini. Ini fascia Camper dan juga fascia Scarpa yang bagian sini. Ini Scarpa, ini Camper. Yang di Camper ini mengapa berwarna kuning? Karena di sana terletak banyak sekali lapisan lemak atau jaringan adiposa. Lalu untuk lapisan Scarpa atau fascia Scarpanya ini akan diteruskan menjadi fascia dortos di area skrotum, lalu menjadi fascia coles di bagian belakang skrotum, lalu juga menjadi fascia lata yang di perbatasan ligamentum linguinal. Lalu juga ada di bagian fascia profunda ada musculi et aponeurosis, yaitu musculus obliquus externus abdominis yang berbentuk V, lalu obliquus internus abdominis yang berbentuk A, lalu transversus abdominis yang ada di belakang obliqui internus, lalu rectus abdominis yang berbentuk six pack, terus ada yang terakhir musculus pyramidalis abdominis yang tidak semua orang memiliki musculus ini. Lalu yang lapisan kelima ada fascia transversalis, lalu yang keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu preperitoneal dan juga retroperitoneal. Dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Selanjutnya lapisan dinding bagian posterior tentu ada kulit, fascia superficialis dorsi, terus yang ketiga ada musculus. Nah, musculus yang pertama adalah latissimus dorsi, yang kedua multifidus, yang ketiga interspinals, lalu juga ada obliquus internus abdominis, terus lapisan ketiganya ada multifidus, interspinals juga, terus masuk ke obliquus internus abdominis. Lalu lapisan keempatnya ada quadratus lumborum, ellipsos, transversus abdominis, dan juga fascia extraperitoneal atau jaringan lemak, dan juga peritoneum parietal. Nah, ini bisa dilihat yang lebih lengkapnya di bagian sini. Selanjutnya saya akan membahas sistem musculus yang ada di abdomen. Yang pertama musculus bagian anterolateralis. Nah, ini ada dibagi menjadi dua, flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, yang flat muscle ini yang pertama ada obliquus externus abdominis yang berbentuk V, nah di bagian sini. Nah, musculus ini lapisan terluar, tentu merupakan lapisan terluar yang sudah disebutkan sebelumnya. Otot ini berjalan ke arah inferomedial, sedangkan aponeurosisnya melebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh bentuk linea alba. Nah, linea alba yang tengah bagian sini. Nah, jadi linea alba ini membagi obliquus externus menjadi dua. Selanjutnya ada obliquus internus abdominis yang berbentuk seperti huruf A. Nah, di bagian sini. Ini kan seperti ini. Nah, ini merupakan lapisan yang lebih profunda atau di belakang dari obliquus externus. Nah, ini berjalan ke arah superomedial, pola serabut seperti huruf A yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagian tengahnya juga bersatu di bagian linea alba yang tengah ini. Nah, aponeurosis otot ini akan membentuk vas inguinalis bersama dengan musculus transversus abdominis. Lalu selanjutnya ada transversus abdominis. Nah, ini di bawahnya yang obliquus internus abdominis. Merupakan lapisan ketiga, serabut ototnya berjalan secara transversal atau sejajar. Nah, ini tadi berakhir di anterior membentuk linea alba juga, serta dapat membentuk vas inguinalis seperti yang obliquus internus tadi. Nah, kita bahas selanjutnya ada vertical muscle, yaitu rectus abdominalis. Nah, yang bagian ini. Nah, ini dipisahkan oleh insertio tendinae yang putih-putih ini, namanya insertio tendinae. Lalu, yang bagian atasnya langsung berbatasan dengan processus sipoideus. Lanjut, yang bagian bawahnya sini berbatasan langsung dengan umbilicalis. Yang kedua ada musculus pyramidalis. Ini berbentuk seperti taring ular yang sangat kecil, nah di bagian sini, dan tidak semua orang punya. Ini terletak di depan musculus rectus abdominis, memiliki
dasar di medial linea alba serta bersama dengan musculus rectus abdominis terdapat dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, vagina musculi recti abdominis ini merupakan lapisan yang melapisi musculus rectus abdominis. Selanjutnya ke musculus posterior. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama latissimus dorsi, lalu yang kedua dan ketiga ada multifidus, interspinals, obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat ada quadratus lumborum, iliopsoas, dan juga transversus abdominis. Nah, ini lapisannya bisa lebih jelasnya di bagian ini. Nah, ini udah masuk ke dalam lapisan yang lebih profunda lagi. Jadi selanjutnya saya akan membahas rectum propria yang sisi luarnya terdapat flexura sacralis bagian ini dan juga flexura perinealis. Nah, flexura perinealis ini menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis yang merupakan bagian dari levator ani. Nah, ketika defekasi atau mengeluarkan feses tadi, flexura akan tegak dan tinja bergerak ke arah anal kanal. Lalu selanjutnya di bagian sisi dalam atau tunika mukosa terdapat plica transversa recti bagian ini. Yang sini juga ada ampula recti dan juga anorectalis junction yang ditandai dengan linea anorectals di bagian sini. Nah, jadi plica transversalis recti ini merupakan lipatan-lipatan transversal membentuk 2-3 curve atau lengkungan. Nah, selanjutnya ampula recti ini terletak di inferior dari plica transversa recti dan memiliki kemampuan untuk relaksasi sehingga berfungsi untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkannya melalui proses defekasi. Selanjutnya, lapisan ketiga ada anorectalis junction. Nah, ini merupakan zona transisi antara rectum dengan kanalis analis yang ditandai dengan line anorectals yang di bagian ini, garis ini. Nah, cirinya ada perubahan dari plica transversa recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Oke, selanjutnya kanalis analis dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona columnaris. Nah, zona columnaris ini berisi lipat longitudinal yang dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Lalu yang kedua ada zona alba atau pecten analis. Nah, ini tersusun atas epitel squamosa non kornifikasi bertingkat membentuk zona putih pada mukosa. Batas superior ini disebut linea pectinata dan valvulae analis, dan epitel squamous putih juga akan bertemu di pecten analis ini. Selanjutnya ada zona cutanea. Nah, di zona cutanea ini merupakan kulit eksternal secara tidak konsisten dibatasi oleh linea anocutanea. Selanjutnya ada kolumna analis. Nah, di kolumna analis ini terdapat 5-10 lipatan mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan juga vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectal superior. Yang kedua ada valvula anals yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Dan yang ketiga ada sinus rectals, dia merupakan cekungan di antara valvula anals. Nah, kanalis analis ini memiliki 4 muskulus. Yang pertama ada sphincter ani internus yang merupakan kontinuasi lapisan otot sirkular berupa otot polos dan inervasinya simpatis involunter atau tidak sadar. Yang kedua ada corrugator ani merupakan muskula longitudinal otot polos juga. Terus ada sphincter ani externus, segmennya berbeda yaitu partes subcutaneous, superficialis, dan juga profunda. Yang keempat ada puborectals yang bagian dari musculus levator ani berupa otot lurik dan kontrolnya volunter atau kita sadari. Nah, pada musculus puborectalis tadi pada bagian levator ani ini memungkinkan
rektum untuk menyimpan feses dalam ampula rektinya. Selanjutnya ada neurovaskularisasi rektum dan juga anus nih bagian arteri. Jadi yang pertama ada rektal superior cabang mesenterica inferior. Nah, ini memberikan suplai kepada sebagian besar rektum dari kanalis analis di atas linea pectinata sehingga berperan penting sebagai pengisi dari korpus. Di bagian ini rektal superior. Lalu yang kedua ada arteri rectals media cabang iliaca interna. Nah, ini biasanya hanya pada satu sisi atau bahkan tidak ada pada kedua-duanya. Nah, dari arteri iliaca interna di atas dasar pelvis atau ada musculus levator ani tadi, mungkin maka oleh karena itu ia memberikan sedikit pada bagian rektum bawah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada arteri rectals inferior cabang iliaca interna. Ini merupakan arteri yang berpasangan dari arteri pudenda interna di bawah dasar pelvis, lalu memberikan suplai ke otot sphincter canalis analis dari sisi luar dan mukosa di bawah linea pectinata. Selanjutnya ada vena. Yang pertama ada vena rectal superior, dia juga tidak berpasangan dan berkoneksi melalui vena mesenterica inferior menuju vena portal. Nah, ini di bagian, ini vena mesenterica inferior dan berhubungan juga dengan vena rectal superior nih yang bagian sini kan. Di atasnya masih bernama mesenterica, lalu kalau sudah mencapai di bagian rektum akan menjadi vena rectal superior. Selanjutnya ada vena rectals media hingga vena iliaca interna. Nah, rectals media yang bagian sini, lalu rectals inferior yang bagian sini, lebih dekat lagi dengan rektum. Selanjutnya saya akan membahas tentang peritoneum. Peritoneum sendiri merupakan lapisan terluar dari abdomen yang berfungsi untuk menyimpan lemak, lalu pertahanan terhadap infeksi dan berbagai macam benda asing dari luar, juga sebagai penggantung organ viscera, nanti dipecah menjadi, jadi kan ada duplikat peritoneum yang berfungsi menggantung organ dalam atau organ viscera. Lalu peritoneum ini juga berperan dalam absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, jadi peritoneum itu dibagi menjadi dua, peritoneum parietal dan juga visceral. Nah, peritoneum parietal ini yang bagian luar ini, di bagian sini, intinya yang langsung berbatasan dengan dinding abdomen. Lalu untuk peritoneum visceral, dia melapisi organ-organ dalam di bagian tubuh. Lalu juga ada foramen epiploica winslowi yang menghubungkan antara kavitas peritone yang maius dan juga yang minus. Nah, ini bisa dilihat kalau yang bagian luar bagian sini ini adalah kavitas peritonealnya, yang bagian luar langsung ke, atau bisa disebut peritoneum parietal, yang bagian luar langsung berbatasan dengan dinding abdomen. Lalu yang bagian dalam sini ini merupakan peritoneum visceral. Nah, selanjutnya ada organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, intraperitoneal ini merupakan organ yang langsung, jadi semua organnya itu dilapisi oleh peritoneum. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu untuk retroperitoneal itu ya bagian depannya saja atau bagian anteriornya saja yang dilapisi oleh peritoneum. Sedangkan yang retroperitoneum itu ada suprarenal gland, lalu ada aorta, lalu juga ada duodenum, juga ada pankreas kecuali bagian kaudalnya, lalu ada ureter, lalu ada kolon ascendant et descendant, lalu ada ginjal, esofagus, dan juga rektum. Dan organ-organ intraperitoneal adalah selain yang saya sebutkan tadi, seperti jejunum, ileum, kolon sigmoid, liver, dan juga lien. Nah, ini bisa dilihat lebih jelasnya. Ini yang sigmoid, dia termasuk intraperitoneal karena dilapisi semuanya. Oh, ini.
Next. Nah, ini kita membahas duplikator peritoneum. Yang pertama ada mesenterium. Mesenterium ini melekatkan viscera intraperitoneal atau organ intraperitoneal ke dinding abdomen bagian posterior. Nah, contohnya kalau kolon tuh membentuk mesokolon, kalau intestinum caenuum membentuk mesenterium, dan juga appendix membentuk mesoappendix. Nah, ini bagian ini seperti lipatan-lipatan ini. Selanjutnya ada omentum. Omentum juga dibagi menjadi dua, yaitu omentum maius dan juga omentum minus. Nah, omentum maius ini melekat pada apertura gastrika bagian maius. Nah, ini disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastropherenica, gastrosplenica, gastrocolica, dan juga yang terakhir ligamentum splenorenal. Nah, yang untuk omentum minus ini dia melekat di apertura gastrika yang bagian sini yang minus. Nah, ini dilekati oleh ligamentum hepatoduodenal dan juga gastrohepatica. Selanjutnya ada cavum peritonei. Nah, cavum peritonei ini berisi cairan yang mengurangi gesekan antar organ. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu greater sac dan juga lesser sac, atau cavum peritonei mayor dan juga cavum peritonei minor yang sudah saya sebutkan di penjelasan peritoneum tadi. Nah, ini dihubungkan oleh foramen epiploica winslowi. Nah, jadi yang berwarna biru tua ini dia sudah masuk lesser sac atau cavum peritonei yang minor, sedangkan yang masih biru ini masih di bagian luar, ini masuk ke greater sac atau cavum peritonei mayor. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.